1401 Ketegangan yang mendahului konflik, 16. Foto itu menggambarkan pose terakhir tarian Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Dapat dilihat bahwa baju yang berserakan di foto vulgar itu ada jas Leng Xicheng dan rok hitam Su Zipei, yang sama persis dengan baju yang dikenakan Leng Xicheng dan Gu Qingqing pada foto menari itu. Foto menari itu tidak menunjukkan wajah depan mereka, hanya menunjukkan wajah samping saja, namun dari postur tubuh, wajah, baju, bahkan gerak-geriknya, benar-benar sama persis dengan Su Zipei. Mereka yang di bawah panggung masih curiga, namun Leng Xicheng hanya tersenyum saja. Kalian pasti merasa istriku sedikit mirip dengan Zipei ya? Benar, sebenarnya mereka berdua memiliki hubungan juga. Istriku pernah tinggal di rumah keluarga Su, hubungannya dengan Zipei juga dekat bagaikan kakak adik. Aku mengenal istriku di sekolah, lalu aku pun jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dan aku harus berterima kasih pada Zipei. Jika bukan karena istriku juga tinggal di rumah keluarga Su, sedangkan keluargaku dan keluarga Su juga sahabat, mungkin hubunganku dan istriku tidak akan berkembang. Kata-kata Leng Xicheng memang sangat tulus, dan juga pasti dari hatinya yang terdalam. Hanya ia yang mengetahui bahwa semua yang ia katakan sekarang adalah isi hatinya yang paling jujur. Namun di bawah panggung tetap penuh dengan kecurigaan. Leng Xicheng sudah berkata demikian, namun siapa yang mengenal istrinya? Siapa namanya? Wajahnya seperti apa? Tidak ada yang pernah melihatnya selama mereka menikah 3 tahun ini. Dan kini Leng Xicheng mengatakan cinta, sama sekali tidak ada yang percaya dengan kata-katanya. Di atas panggung, Leng Xicheng masih melanjutkan, istriku adalah alumni Universitas N juga. Hari ini, dia juga datang. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Leng Xicheng tiba-tiba meloncat dari atas panggung. Untungnya, sebelumnya sekretaris Cheng sudah menghubungi kameraman, jadi ketika Leng Xicheng turun dari panggung, kameramen terus mengikutinya. Leng Xicheng masih ingat Gu Qingqing mengatakan dirinya duduk di sisi kanan barisan ketiga. Setelah Leng Xicheng turun dari panggung, kamera layar lebar pun bergeser ke sisi kanan bawah panggung, sedang mencari di barisan ketiga, namun karena terlalu banyak orang, kamera pun tidak mendapatkan sasaran yang tepat. Liu Yu yang di bawah panggung semakin marah, keterlaluan. Foto itu jelas-jelas adalah Leng Xicheng dan Su Zipei, dia ingin membantu Su Zipei melepaskan diri dari masalah, jangan mimpi. Dia bahkan mengatakan, wanita yang paling aku cintai di hidupku, Leng Xicheng sungguh tidak tahu malu. Li Ruizi yang duduk di samping tidak dapat mendengar jelas kata-kata Liu Yu, ia hanya secara samar-samar mendengarkan gumamannya, dengan heran ia mengatakan, tinggal di rumah keluarga Su. Aku ingat Qingqing juga tinggal di sana ya. Kamu kenal, istrinya senior Leng itu. Gu Qingqing tidak mengatakan apapun, ia hanya menundukkan kepalanya, tangannya ada di atas siku, jari tangannya menggenggam erat ujung rok dan hampir melubangi roknya. Apa maksudnya ini? Mau kesalahan Leng Xicheng ataupun Su Zipei, tidak apa-apa kalau mereka mau memasang foto itu, tetapi kenapa Leng Xicheng harus melibatkannya? Leng Xicheng menyebutnya sebagai wanita yang paling aku cintai di hidupku, sepertinya mengatakan cinta jauh lebih lancar daripada berkata bohong. Sejak menikah hingga sekarang, salah, sejak Leng Xicheng dan Gu Qingqing saling mengenal, apalah Leng Xicheng pernah mengatakan satu kata, cinta. Sebelumnya setelah Leng Xicheng mengatakan, mempedulikan dirinya, kepada Gu Qingqing karena ancaman Wu Weimei, setelah itu Leng Xicheng langsung keluar dari rumah dan pergi minum dengan Su Zipei, bahkan menginap di luar beberapa malam. Sekarang masih mengatakan hal seperti ini, Leng Xicheng ingin menjadikan Gu Qingqing perisai Su Zipei ya. Qingqing, aneh sekali, senior Leng sepertinya sedang berjalan ke arah kita. Li Ruizi masih bertanya dengan bingung, jangan-jangan istrinya ada di sekitar kita. Wah, suara seruan semakin dekat dan semakin keras, sedangkan kepala Gu Qingqing semakin menunduk. Sampai seberkas cahaya tinggi melanda pada Gu Qingqing, kemudian sebuah tangan besar meriah tangannya dan menariknya berdiri di hadapan semua orang. 1402 Gedung Fengman, 1. Karena kedatangan Leng Xicheng, orang-orang di sekitar pun terkejut. Ada yang berseru, ada yang hanya ingin menyaksikan drama, dan ada yang mengambil foto dengan ponsel. Li Ruizi masih belum mengerti apa yang sudah terjadi, dengan bingung ia bertanya, Qingqing, kenapa senior Leng datang mencarimu? Gu Qingqing mengangkat kepalanya, cahaya lampu segera mengarah ke wajahnya, membuatnya tidak dapat membuka matanya.
Gu Qingqing hanya dapat melihat Leng Xicheng yang berdiri di hadapannya, kamera juga menghadap ke arah mereka. Tanpa menoleh ke samping, Gu Qingqing juga dapat mengetahui bahwa kini ia sudah menjadi pusat perhatian semua orang. Namun ia sama sekali tidak merasa senang, melainkan sangat menolak dan enggan. Leng Xicheng menarik tangan Gu Qingqing, namun ia hanya berhasil menarik badannya, karena Gu Qingqing masih tetap duduk di atas kursi, jelas-jelas tidak ingin berdiri. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, pada saat ini Gu Qingqing sudah tidak dapat melarikan diri lagi. Leng Xicheng pun menundukkan kepalanya, ia mengulurkan tangan dan merangkul pinggang Gu Qingqing. Untung saja Gu Qingqing duduk di kursi kedua paling ujung barisan ketiga, di kursi paling ujung adalah tempat duduk Li Ruizi. Lu Ruizi melihat Leng Xicheng mendekat, ia pun otomatis geser ke samping. Gu Qingqing sama sekali tidak ada persiapan, dan sudah ditarik oleh Leng Xicheng. Tangan Leng Xicheng yang merangkul pinggangnya, bergeser ke bawah hingga sikunya, kemudian pria itu mengangkatnya. Dalam sekejap, Leng Xicheng pun memeluk Gu Qingqing di depan semua orang dengan gaya Princess Hug. "Hei, Leng Xicheng, buat apa kamu?" Meskipun Gu Qingqing tidak ingin menunjukkan diri di depan umum, namun ia tetap terkejut oleh pelukan Leng Xicheng yang tiba-tiba. Ia mengeluarkan kepalanya dan melihat ke sekitarnya, kemudian ponsel dan kamera pun segera memotretnya, membuatnya ketakutan dan menyembunyikan kepalanya kembali. Leng Xicheng lalu meraih satu tangannya, sementara satu tangannya yang lain meraih setelan baju Leng Xicheng dengan erat. "Jangan jatuh." Leng Xicheng hanya mengatakan dua kata tersebut, lalu mengangkat dan memeluk Gu Qingqing lebih erat lagi. Gu Qingqing tidak ingin jatuh di sini, apalagi ditertawakan oleh semua orang di sekitar, jadi ia hanya bisa menyembunyikan wajahnya di dada Leng Xicheng. Setidaknya dengan posisi ini, orang lain tidak dapat melihat wajahnya. Leng Xicheng tiba-tiba turun dari panggung dan memeluk Gu Qingqing, semua ini tentu membuat orang-orang di dalam arena jadi heboh. Meskipun tetap ada yang curiga Leng Xicheng hanya ingin mengganti topik pembicaraan dan sedang berakting. Namun bagaimanapun, reaksi pertama semua orang terhadap kejadian ini adalah, ternyata istri Leng Xicheng benar-benar ada di sini. "Kamu mau membawaku kemana?" Gu Qingqing sama-samar melihat Leng Xicheng berjalan menuju panggung, dan ini membuatnya yang ada di dalam pelukan pria ini merasa panik. Terutama ketika Gu Qingqing melihat Su Zipei yang tertegun belum meninggalkan panggung, perasaan kewalahan, takut, dan panik, semua ini ditutupi oleh amarah dan kedinginan Gu Qingqing dalam sekejap. Mungkin Leng Xicheng memang sangat ingin Gu Qingqing menghadiri acara ulang tahun tersebut, jika tidak, dia juga tidak akan mengirim pesan dan menelpon Gu Qingqing terus, seolah-olah sangat takut wanita itu tidak akan. Namun Gu Qingqing dapat memastikan satu hal, yaitu jika tidak ada kejadian tadi, Leng Xicheng pasti tidak akan menariknya untuk berdiri di hadapan semua orang, bahkan membawanya ke atas panggung. Ketika Leng Xicheng melihat foto tadi, ia memang terbengong dan panik. Hingga ketika ia menyuruh sekretaris Cheng untuk memasang foto menari dirinya dan Gu Qingqing, Leng Xicheng masih panik. Namun ketika ia sudah memeluk Gu Qingqing, merasakan Gu Qingqing benar-benar berada di sampingnya, keberanian dan energinya pun bangkit kembali. Walaupun prosesnya sedikit di luar kendali Leng Xicheng, namun hasilnya tetap sama. Leng Xicheng memastikan dirinya harus mengumumkan Gu Qingqing sebagai istrinya di hadapan semua orang. 1403 Gedung Fengman, 2. Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing naik ke atas panggung, dan melepaskannya ketika mereka sampai di tengah panggung. Hari ini Gu Qingqing tidak berdandan, ia hanya mengenakan setelan kerja yang biasanya dipakai buat kerja. Atasannya adalah kemeja yang dikancing menutupi leher dan sebuah jas, sedangkan bawahnya adalah rok sempit yang menampakkan garis pinggul, lalu dengan sepasang sepatu hak tinggi yang tidak terlalu tinggi. Rambutnya juga diikat asal, bahkan wajahnya juga tidak memakai riasan lebih, hanya riasan sederhana yang diperlukan untuk bekerja. Penampilan Gu Qingqing kini terlihat bersih, rapi dan tegas. Poin terpentingnya adalah, ketika Gu Qingqing ada di tengah panggung, di samping Su Zipei, mereka benar-benar tampak mirip satu sama lain. Jika Su Zipei adalah bunga peoni yang bermartabat dan mulia, maka Gu Qingqing adalah bunga anggrek yang agung dan elegan. Gu Qingqing yang tidak berdandan sama sekali, tentu tidak bisa dibandingkan dengan Su Zipei yang full makeup. Tetapi karena Su Zipei adalah seorang aktris, sedangkan Gu Qingqing hanya orang biasa, namun Gu Qingqing tetap dapat membuat semua orang merasa dirinya sangat cantik, dan ini sangat mengejutkan. Gu Qingqing berdiri di atas panggung,
ketika kamera menghadap ke arahnya, ia pun menolehkan kepalanya ke samping karena tidak ingin menghadapi mereka yang di bawah panggung. Setelah membawa Gu Qingqing di atas panggung, Leng Xicheng masih tetap menggandeng tangannya, sementara satu tangannya yang lain merampas mikrofon asisten dan mengatakan, "Istriku sangat takut dan pemalu. Yang ingin aku sampaikan di sini adalah, istriku bukan dari dunia hiburan, juga bukan dari dunia bisnis, melainkan hanya seorang wanita biasa. Kehidupannya sangat sederhana, sehingga aku mohon agar kalian jangan mengganggu kehidupan sehari-harinya. Aku dan istriku sudah menikah selama 3 tahun, kami sudah mengalami banyak cobaan, dia selalu di sampingku, mendukungku, melindungiku. Jika tidak ada istriku, maka juga tidak ada keluarga tentram yang kini aku dapatkan, serta kenyamanan hati ketika bekerja di luar. Aku sangat mencintai istriku." Leng Xicheng merasa dirinya seolah hanya memiliki keberanian ketika berdiri di hadapan banyak orang untuk mengatakan isi hatinya. "Yang ingin aku sampaikan adalah, aku sangat berterima kasih kepada Universitas N yang sudah mengundangku sebagai tamu acara. Sebelumnya aku pernah dipilih sebagai 10 besar talenta muda, dan waktu itu aku merasa tidak ada yang bisa dibanggakan dari diriku. Semua modal yang aku miliki kebanyakan masih dari ayahku. Meskipun aku berhasil membangkitkan kembali perusahaan kami, berhasil restrukturisasi aset dan mengembangkannya. Namun jujur saja, jika tidak ada orang tuaku dan keluargaku, aku tidak akan mencapai posisi ini. Dan satu-satunya hal yang aku lakukan dengan kekuatanku sendiri, tidak mengandalkan keuangan keluarga sepeser pun, selain platform video, Yule TV, hanya ada wanita di depan mataku ini." Kemudian Leng Xicheng menarik Gu Qingqing yang tanpa persiapan, membuat wanita itu menabrak badannya, dan ia langsung memeluknya erat. Di kampus yang berusia ratusan tahun seperti Universitas N, aku sudah salah memasang foto seperti itu. Yang ingin aku katakan adalah, aku dan istriku bertemu di kampus, dia juga alumni Universitas N, senior kalian yang duduk di bawah panggung. Dia sudah mencerminkan kualitas kampus yang tenang, terkendali, berkualitas tinggi dan inklusif. Selama berjalannya pernikahan kami, aku mengintrospeksi diri, aku bukanlah orang yang baik, dan juga bukan suami yang pantas. Perbuatanku terhadap istriku jauh dari kata cukup, aku juga sudah membuatnya kecewa. Kedepannya, aku hanya berharap pernikahan kami bisa seperti Universitas N, bisa merayakan ulang tahun ke-110. Lalu Leng Xicheng meletakkan mikrofonnya, ia mengeluarkan kotak cincin dari sakunya dan membuka, "Istriku, aku cinta kamu." 1404 Gedung Fengman 3. Ketika Leng Xicheng mengeluarkan kotak cincin, ia pun melepaskan pinggang Gu Qingqing dan berlutut satu kaki di hadapannya. "Istriku, sebelumnya aku tidak pernah memberimu sebuah acara pernikahan. Aku harap, perjalanan pernikahan kita di masa depan bisa berlangsung di bawah kesaksian kampus kita, bolehkah?" Leng Xicheng memegang satu tangan Gu Qingqing, Gu Qingqing juga tidak menolak, namun ia juga tidak menganggukkan kepalanya, melainkan hanya membiarkan Leng Xicheng memegang tangannya saja. Melamar. Oh, salah, Leng Xicheng dan Gu Qingqing sudah lama menikah, hanya belum mengadakan acara pernikahan, dan Gu Qingqing juga tidak pernah menerima cincin. Ia tidak mencurigai ketulusan Leng Xicheng ingin memberikan cincin padanya. Karena bagaimanapun, dapat dikatakan sangat jarang untuk bisa mengeluarkan cincin dari saku secara asal. Hanya saja, lamaran Leng Xicheng sekarang jelas-jelas karena kondisi ini yang memaksanya, kan? Jika foto itu tidak dipasang secara tidak sengaja, Leng Xicheng tidak mungkin melamar Gu Qingqing di hadapan publik, kan? Ujung-ujungnya, meskipun Leng Xicheng memang memiliki perasaan terhadap Gu Qingqing, namun juga tidak cukup untuk membuatnya berbuat demikian. Leng Xicheng bisa menurunkan statusnya, tanpa ragu berlutut dan menyatakan cinta. Semua ini jelas-jelas tidak untuk Gu Qingqing, melainkan untuk Su Zipei. "Istriku," Leng Xicheng yang sedang berlutut melihat Gu Qingqing. Gu Qingqing membiarkannya memegang tangannya, kepalanya menoleh ke samping tidak ingin melihat wajah Leng Xicheng. Meskipun kini ia dikepung oleh semua orang, oleh kamera, Gu Qingqing tetap hanya diam, tidak mengatakan apapun. Kamera mendekat, dapat melihat bahwa kini mata Leng Xicheng menunjukkan sedikit kepanikan. Tangannya tidak melepaskan tangan Gu Qingqing, dan air mata Gu Qingqing mengalir dari matanya. Air mata ini bukan karena Gu Qingqing tersentuh oleh Leng Xicheng, melainkan perasaan tidak berdaya akan nasibnya, perasaan tidak berdaya di mana dia tetap tidak bisa menang dari cinta sejati Leng Xicheng,
tidak bisa menang dari noda yang ditinggalkan Su Zipei di dalam hati pria ini. Air mata Gu Qingqing mengalir deras, namun wajahnya ditutupi oleh rambutnya. Wajahnya menoleh ke arah panggung, bertolak belakang dengan bawah panggung, membuat kamera tidak dapat menyorot air mata Gu Qingqing yang penuh dengan penghinaan dan penderitaan. Lalu Gu Qingqing pun menganggukkan kepalanya. Qingqing, Leng Xicheng langsung jadi emosional, dan segera memakaikan cincin di jari manis Gu Qingqing. Kemudian ia memberikan cincin pria ke Gu Qingqing, mengisyaratkan untuk memakaikan cincin tersebut di jarinya. Gu Qingqing tertegun beberapa detik sampai Leng Xicheng meletakkan cincin pria di atas telapak tangannya, lalu dia pun memakaikan cincin di jari Leng Xicheng dengan linglung. Jari Gu Qingqing sangat dingin, apalagi hatinya, sudah sedingin salju. Ketika Leng Xicheng mendekat dan ingin memeluknya dengan emosional, meskipun kini Gu Qingqing sangat sedih dan sakit, ia tetap tidak berani menyatakan perasaannya, dan hanya berdiri di tempat, membiarkan Leng Xicheng memeluknya. Bahkan membiarkan pria itu mencium pipinya. Mereka yang di bawah panggung yang awalnya masih mencurigai Leng Xicheng menarik istrinya keluar hanya demi menyelamatkan Su Zipei. Kini setelah melihat cincin itu, mereka pun mulai percaya bahwa Leng Xicheng memang sudah berencana ingin memberikan lamaran yang spesial sekarang. Leng Xicheng yang emosional, menutup wajah Gu Qingqing dengan dadanya, dengan protektif tidak ingin membiarkan orang lain melihat wajahnya. Lalu ia mengatakan, "Terima kasih semuanya sudah memberiku kesempatan untuk menyatakan cintaku. Terima kasih juga atas kesabaran Universitas N, bisa maklum atas kesalahanku tadi, kesalahanku dalam pernikahan selama 3 tahun, dan tidak mengusirku dari panggung. Sebagai alumni kampus, aku tidak tahu harus bagaimana membalas didikan kampus, jadi aku berencana menyumbangkan sebuah gedung belajar atas namaku dan istriku. Aku harap hubunganku dan istriku bisa berumur panjang seperti Universitas N. 1405 Gedung Fengman, 4. Ujung-ujungnya, ternyata poin Leng Xicheng ada pada kata-kata terakhirnya. Meskipun para pemimpin kampus sudah sangat tidak senang terhadapnya yang sudah merusak acara ulang tahun kampus, namun mereka tidak akan bisa menolak sumbangannya yang sejumlah ratusan juta yuan. Para mahasiswa yang di bawah panggung berseru dengan heboh. Walaupun mereka mengetahui bahwa Leng Xicheng sudah mempermainkan wanita seperti mengganti baju, namun di negara ini lebih menghargai orang yang mengetahui kesalahan dan bersedia memperbaiki kesalahan. Karena Gu Qingqing tidak ingin memperlihatkan wajahnya, meskipun kamera sudah memotretnya, Leng Xicheng tetap meminta semua orang untuk tidak menyebarkan fotonya. Tim pembuatan film dokumenter Universitas N juga memotong wajah Gu Qingqing dari videonya, hanya menampakkan wajah sampingnya saja. Wajah yang ditutupi oleh rambut panjang Gu Qingqing malah membuatnya terlihat misterius. Kemudian foto-foto Leng Xicheng dan Gu Qingqing di acara ulang tahun Su Zipei juga diekspos, yakni saat mereka sedang menari, memotong kue, dan menuang sampahnya. Dan tentu saja, tetap tidak menunjukkan wajah depan Gu Qingqing. Namun, dari sudut foto yang terbatas ini, hubungan Leng Xicheng dengan istrinya benar-benar tidak seperti yang digosipkan masyarakat, di mana hubungan mereka disebut sangat buruk. Rasa penasaran publik terhadap identitas Gu Qingqing semakin meningkat. Ada yang mengatakan bahwa Gu Qingqing adalah saudara dari keluarga Su, ada yang mengatakan dia adalah putri dari keluarga kaya, tentu saja juga ada yang berhasil menebak identitas Gu Qingqing, menyebutnya adalah anak dari seorang pembantu. Dan ada juga yang curiga, bahwa kali ini Leng Xicheng bisa tiba-tiba menarik Gu Qingqing ke atas panggung, sebenarnya hanya ingin menyelamatkan Su Zipei dari kejadian foto tersebut. Tentu saja, masalah ini tidak menimbulkan kehebohan, karena kebanyakan orang lebih tertarik dengan identitas asli Gu Qingqing. Hanya saja, tidak peduli seberapa penasaran orang luar, Leng Xicheng dan Gu Qingqing sama-sama tidak memberikan jawaban. Gu Qingqing tetap pergi kerja keesokan harinya. Meskipun ketika ia masuk ke gedung Suyi, ia langsung dihalangi oleh semua karyawan Suyi, namun ia tetap bersikap tenang. Mungkin karena perubahan identitas Gu Qingqing, kini malah membuat mereka yang mengatakan Gu Qingqing adalah wanita ke-13 Leng Xicheng jadi diam. Meskipun Gu Qingqing tidak menunjukkan wajahnya di depan umum, namun baju yang dikenakannya di Universitas N semalam adalah baju kerja yang ia pakai ke Suyi semalam. Jadi semua karyawan Suyi pun mengetahui bahwa Gu Qingqing adalah istri Leng Xicheng. Gu Qingqing yang selalu dikira selingkuhan Leng Xicheng, ternyata adalah istri sahnya yang misterius itu. Siapa yang bisa mempercayai hal tersebut? Semua karyawan Suyi sangat canggung,
mereka ingin bertanya kepada Gu Qingqing namun tidak berani. Terutama tim Gu Qingqing, kini pekerjaan mereka sedang sangat sibuk. Besok pagi jam 10 sudah harus mengumpulkan draft pertama, jadi Gu Qingqing sedang bekerja dengan konsentrasi penuh. Sini, kamu harus memperbaikinya dengan cara seperti ini, menonjolkan poin pentingnya, dan ketika kalimatnya muncul, jangan sampai menutupi wajah. Gu Qingqing menunjukkan beberapa kekurangan dari iklan. Setelah ia mengatakannya, beberapa saat kemudian, ia sadar semua orang sedang menatapnya. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, ia melihat jam tangan dan mengatakan, sampai sini dulu, perbaiki sesuai permintaan. Inspektur Gu, sebenarnya, Zhang Yuxi mengangkat kepalanya seolah mau bergosip. Sebenarnya ia sangat ingin bertanya apakah Gu Qingqing benar-benar adalah istri Leng Xicheng. Namun Zhang Yuxi merasa ada yang aneh dengan hal tersebut. Jika Gu Qingqing benar-benar adalah istri Leng Xicheng, sebelumnya ketika Chen Wenji dan Su Zijin memprovokasi Gu Qingqing, dan ketika Leng Xicheng datang mencari Gu Qingqing, kenapa Gu Qingqing bersikap seperti itu? Namun jika mengatakan wanita itu bukan Gu Qingqing, foto semalam jelas-jelas adalah Gu Qingqing. Jangan-jangan Gu Qingqing sudah cerai dengan suaminya, dan sekarang sedang jadian dengan Leng Xicheng. Sebenarnya apa? Kamu ada pendapat lain soal iklan tersebut? Gu Qingqing pura-pura tidak mengerti, dengan serius ia melihat Zhang Yuxi. Sudah, kami pergi memperbaiki konten iklan dulu. He Yumeng segera menyelamatkan Zhang Yuxi. 1406 Gedung Fengman, 5. He Yumeng adalah mata-mata Leng Xicheng, ia tentu mengetahui kebenaran hubungan antara Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Zhang Yuxi ditarik ke samping, namun keinginannya untuk bergosip masih membara. Inspektur Gu, sebenarnya aku ingin bertanya, sebenarnya apa hubunganmu dengan Leng Xicheng? Gu Qingqing tertegun, ia sebenarnya juga mengetahui bahwa semua karyawan Su Yi sangat ingin mempertanyakan masalah ini kepadanya. Ketika Gu Qingqing sedang memikirkan harus bagaimana menjawab pertanyaan tersebut, Lin Zui tiba-tiba memanggil, Nona Gu, ada sedikit masalah dengan laporanmu, ke sini sebentar. Baik, Presiden Lin. Ada bantuan dari Lin Zui, Gu Qingqing pun tidak perlu menghiraukan pertanyaan Zhang Yuxi lagi. Setelah Lin Zui melihat Gu Qingqing berjalan masuk ke ruang kantornya, ia melihat He Yumeng sedang membantu Gu Qingqing membubarkan mereka yang sangat gosip itu, dan ini membuatnya jadi sedikit mencurigai He Yumeng. Lin Zui berpikir sejenak, lalu ia pun memanggil asistennya dan membisikkan sesuatu kepadanya, kemudian ia baru menutup pintu ruangannya. Duduk, Lin Zui menunjuk sofa sambil tersenyum, mengisyaratkan Gu Qingqing untuk duduk. Ia bahkan secara khusus menuangkan segelas air dan memberikannya ke tangan Gu Qingqing. Hari ini, sudah dikepungnya. Apa kamu perlu bantuanku? Presiden Lin, Gu Qingqing duduk dengan tidak nyaman. Lin Zui tersenyum, dari statusmu, kamu adalah kakak iparku. Menuangkan air untuk kakak iparku juga merupakan kewajiban bagi seorang adik. Mendengar Lin Zui berkata demikian, Gu Qingqing baru dapat duduk santai. Ia meminum seteguk air lalu mengatakan, aku masih tidak memerlukan bantuanmu, saat ini kondisinya masih bagus. Kamu masih belum ingin mempublikasikannya pada karyawan perusahaan. Bagaimanapun mereka sudah mengejekmu sebelumnya. Karyawan-karyawan ini mengatakan Gu Qingqing sudah memiliki suami tapi masih menggoda Leng Xicheng yang sudah menikah. Kata-kata seperti, tidak tahu malu, masih bisa dikatakan ringan. Itu mulut mereka, terserah mereka mau bicara apa. Aku hanya berharap pekerjaanku bisa berjalan lancar. Apakah sangat penting bagi pekerjaanku mengenai siapa suamiku? Aku bukan dari Departemen PR ataupun penjualan, di mana harus mencari tender. Memang tidak penting. Lin Zui tersenyum, tatapannya tertuju ke jari manis tangan kiri Gu Qingqing, tapi kamu tetap memakai cincin itu, kan? Gu Qingqing secara refleks menutup tangan kirinya dengan tangan kanan, beberapa saat kemudian, ia baru tersenyum masam, aku sebenarnya, pernah menerima cincin 2 kali, salah satunya semalam, dan... Gu Qingqing tertegun sejenak, lalu ia pun menggelengkan kepalanya, sayangnya, meski 2 kali menerima cincin, itu semua bukan tulus untukku, melainkan karena wanita lain. 3 tahun yang lalu, cincin yang tidak diinginkan Su Zipei diberikan kepada Gu Qingqing. Lalu semalam, untuk melindungi Su Zipei, Leng Xicheng dengan terpaksa melamarnya di depan publik. Meskipun Leng Xicheng dan Su Zipei dijebak oleh orang lain, dan Leng Xicheng sangat marah. Namun setiap kali muncul bahaya,
hal pertama yang dilakukan Leng Xicheng tetaplah melibatkan Gu Qingqing, dan melindungi nama baik Su Zipei. Sebenarnya apa arti Gu Qingqing bagi Leng Xicheng? Meskipun Gu Qingqing adalah istri sahnya, namun tetap tidak akan bisa menandingi cinta sejati Leng Xicheng. Jika dapat memilih, Gu Qingqing memilih untuk tidak memiliki kedua buah cincin tersebut. Ia hanya menginginkan ketulusan hati Leng Xicheng terhadapnya meskipun hanya sedikit. Kalau begitu, aku akan bekerja sama denganmu untuk menutupi gosip itu di dalam perusahaan. Lin Zui lalu bertanya lagi, bagaimana dengan kakakmu? Dia baik-baik saja, mungkin sore ini sudah bisa keluar. Tapi, iklan yang dikerjakan Gu Qingqing belum selesai, ia benar-benar sungkan mau meminta cuti. Pergilah, mau seberapa penting masalah pekerjaan, tetap masalah keluarga yang lebih penting. Jangan sepertiku, menyesal ketika sudah kehilangan. Lin Zui tersenyum, ia langsung memperbolehkan Gu Qingqing untuk mengambil cuti. 1407 Gedung Fengman, 6. Baik, terima kasih. Meskipun Gu Qingqing kekurangan kesayangan dari keluarga, hubungan percintaannya juga sangat rumit, namun ia tetap merasa senang dengan adanya bantuan dari teman. Tapi kalau hari ini kamu pulang cepat, berarti besok kamu harus datang lebih awal, dan untuk menebusnya, besok pagi jam 7 kamu sudah harus di sini. Apakah ada masalah? Tidak, terima kasih banyak. Setelah Gu Qingqing keluar dari ruang kantor Lin Zui, pria itu merenung untuk beberapa saat. Lalu ia menelpon asistennya, He Yumeng itu sepertinya sudah melewati masa training ya. Kamu ke HRD sana, sekedar tanyakan soal dia, dan pindahkan dia ke departemen lain, lalu kamu melihat reaksi He Yumeng. Tentu saja, kalau dia tidak mau pindah ke departemen lain juga tidak perlu memaksanya. Ia ingin mengetahui apakah He Yumeng adalah mata-mata atau tidak, jadi cukup memberikan sedikit percobaan saja. Gu Qingqing meninggalkan perusahaan setengah jam lebih awal. Setelah ia pulang kerja, Lin Zui juga, dengan perhatian, membiarkan karyawan lain pulang, kemudian mengumumkan kepada mereka untuk masuk jam 8 besok pagi. Setelah semua karyawan meninggalkan perusahaan, senyuman Lin Zui pun memudar. Setelah perusahaan sudah kosong, Lin Zui pun memanggil asistennya kemari. Bagaimana? Kepala HRD mengatakan He Yumeng tidak mau pindah. Tidak mau. Kali ini Lin Zui sedikit terkejut. Gaji yang didapatkan karyawan trainee dan karyawan resmi itu berbeda jauh. Demi gaji, semua trainee ingin cepat-cepat menjadi karyawan resmi, bahkan sampai bersedia dipindahkan ke departemen lain. Benar, He Yumeng bilang, dia masih memiliki banyak kekurangan. Dia berharap bisa lebih banyak belajar lagi. Jika menjadi karyawan resmi, dia juga berharap bisa tetap di departemen R&D. Meskipun gaji yang didapatkan di departemen R&D tidak berbeda jauh dengan departemen lain, namun memang lebih menarik perhatian orang. Tapi jika Lin Zui mulai mencurigai seseorang, ia tidak akan melepaskan sasarannya dengan mudah, apalagi. Tadi aku sudah melihat data profil di HRD, He Yumeng lulus dari Universitas Sangcheng. Setelah wisuda, dia bekerja di sebuah perusahaan periklanan selama 2 tahun hingga setengah tahun yang lalu. Kemudian dia baru melamar ke sini. Itu saja, Lin Zui mengerutkan keningnya. Oh ya? Di data profilnya tertulis bahwa He Yumeng adalah siswa khusus yang direkrut oleh kampusnya, sepertinya dalam bidang wushu. Ketika He Yumeng masih mahasiswa Universitas Sangcheng, dia bahkan mendapatkan penghargaan dari kampusnya karena sudah membantu orang lain. Wushu, semakin aneh jadinya. Lin Zui berpikir sejenak, kemudian bertanya lagi, tempat duduknya ada di mana? Lin Zui berjalan menuju tempat duduk He Yumeng. Karena He Yumeng masih trainee, lokasi tempat duduknya kurang bagus, mejanya terletak di sudut belokan, di sampingnya ada banyak tumpukan barang, di sampingnya juga terdapat beberapa tanaman pohon. Lin Zui melihat meja, komputer, rancangan desain, folder-folder, dan barang-barang kecil milik He Yumeng, semuanya sangat normal, tidak ada yang spesial. Lin Zui sedikit bingung, jangan-jangan ia hanya terlalu curiga saja. Ketika ia ingin meninggalkan tempat duduk He Yumeng, tiba-tiba ia melihat sesuatu. Lin Zui menolehkan kepalanya, di samping tanaman, ia membuka ranting tanaman dengan hati-hati. Tanaman tersebut adalah sirih gading, daunnya sangat lebat, jika tidak melihat dengan teliti, tidak akan ada yang dapat menemukan bahwa di belakang tanaman tersebut ternyata sudah tersembunyi sebuah CCTV. Presiden Lin, ini, asisten Lin Zui juga terkejut.
Ia tidak pernah menyangka di dalam gedung perusahaan Suyi, ternyata tersimpan barang seperti ini. Asisten Lin Zui sangat marah, aku akan memanggil pengkhianat itu kembali sekarang. Jangan bergerak. Lin Zui melihat arah kamera CCTV itu, kameranya menghadap pas ke tempat duduk Gu Qingqing. 1408 Gedung Fengman 7. Lin Zui tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika He Yumeng memiliki niat untuk mendapatkan dokumen perusahaan, mungkin dia sudah lama bertindak. Dan kalau He Yumeng benar-benar ingin mendapatkan rahasia perusahaan dengan CCTV, dia juga tidak seharusnya menargetkan Gu Qingqing, melainkan harus memasang CCTV di ruang kantor Lin Zui. Dari debu yang menyelimuti CCTV itu, dapat disimpulkan bahwa CCTV ini sudah lama dipasang dan tidak pernah disentuh. Lin Zui berpikir sejenak, untuk berjaga-jaga, dia kembali ke ruangannya dan melihat rekaman CCTV. Seperti dugaannya, di dalam CCTV hanya ada rekaman He Yumeng memasang satu CCTV. Dan tidak ada orang yang menyusup ke ruangan Lin Zui sama sekali. Data-data perusahaan juga tidak ada tanda tercuri. Asisten Lin Zui sedikit khawatir, Presiden Lin, apa aku harus menyelidiki He Yumeng? Untuk melihat apakah dia sudah mencuri data rahasia perusahaan. Tidak perlu. Lin Zui menggelengkan kepalanya. Jujur saja, sejak pertama kali Lin Zui mempekerjakan Gu Qingqing di perusahaannya, dia selalu mengharapkan Gu Qingqing bisa membuat sesuatu. Bahkan terkadang Lin Zui akan sengaja membuatkan kesempatan untuk Gu Qingqing agar dapat menyentuh rahasia perusahaan Suyi. Namun Lin Zui tidak menyangka, jebakan yang diaturnya dengan hati-hati untuk menjebak Gu Qingqing, kini malah mendapatkan hasil yang luar biasa secara tidak sengaja. Jika Lin Zui tidak salah, He Yumeng adalah orang yang dikirim Leng Xicheng. Namun Leng Xicheng mengirim seseorang yang berketerampilan wushu di samping istrinya, bahkan secara diam-diam memasang CCTV, ini namanya melindungi, atau mengawasi. Selidiki apakah He Yumeng ini memiliki hubungan dengan Leng Xicheng, meski sedikit, segera lapor kepadaku. Asisten Lin Zui merasa aneh, namun ia tetap menganggukkan kepalanya. Lalu, Lin Zui menggantungkan ucapannya. Asisten Lin Zui tertegun. Tangan Lin Zui mengambil sebuah pena, ia memutar penanya dengan jari. Setelah beberapa kali putaran pena, ia baru memerintah, selidiki, apa yang terjadi sebelum dan sesudah kematian ayah Gu Qingqing 3 tahun yang lalu. Ingat, waktunya bisa kamu longgarkan sedikit, kira-kira, sebelum dan sesudah pertunangan Leng Xicheng dan Su Zipei. Asisten tersebut menganggukkan kepalanya, baik, poin utamanya adalah mencari tahu masalah kematian ayah Gu Qingqing, kan? Lin Zui menggelengkan kepalanya, bukan. Selain memperhatikan masalah Leng Xicheng dan keluarga Su, yang paling penting adalah masalah keluarga Gu, terutama Gu Qingqing, kakaknya dan ayahnya. Mau masalah kecil ataupun besar, selidiki semua dengan teliti. Aku tidak peduli kamu menggunakan cara seperti apa, pokoknya cepat. Baik, asisten itu menganggukkan kepalanya, lalu keluar dari kantor Lin Zui. Lin Zui melempar penanya di atas meja, ia memutar kursinya, dan melihat pemandangan di luar jendela. Di luar sedang mendung, dan udaranya agak lembab, sepertinya mau turun hujan. Lin Zui mengetahui masalah ayah Gu Qingqing. 3 tahun yang lalu Leng Xicheng menabrak mati ayah Gu Qingqing, namun Leng Xicheng malah menikahi putri korbannya. Lin Zui juga mengetahui bahwa ketika Leng Xicheng dan Gu Qingqing menikah, keluarga Leng sedang berada di masa krisis, Leng Xicheng juga membatalkan pertunangannya dengan Su Zipei. Sedangkan sejak SMA sampai kuliah, Leng Xicheng dan Su Zipei adalah pasangan idaman yang membuat orang iri. Namun kenyataannya adalah, saat Lin Zui melihat 3 tahun kemudian, kepedulian Leng Xicheng terhadap Gu Qingqing yang sengaja disembunyikan, dan mendiamkan Su Zipei. Lin Zui tidak tahu, kepedulian Leng Xicheng yang sengaja disembunyikan ini apakah karena rasa cinta yang polos dan nyata, atau karena banyak rahasia yang tidak dapat diungkapkan ke orang lain. Mungkin dengan mengetahui hal tersebut, Lin Zui akan bisa mendapatkan poin penting yang dapat menjatuhkan Leng Xicheng. 1409 Gedung Fengman 8. Oh ya, Presiden Lin. Asisten yang sudah pergi tadi kembali lagi. Ada apa? Lin Zui tidak membalikkan kursinya, ia tetap menatap keluar jendela. Kakak Nona Gusana sepertinya juga diawasi oleh orang lain, dan dapat dipastikan bahwa orang itu bukan orang kiriman Leng Xicheng. Aku dengar hari ini mereka sudah merencanakan sesuatu di pusat penahanan, orang kita.
Kalau sudah ada yang menyediakan panggung, kita juga tidak perlu ikut campur lagi. Tarik kembali semua orang kita. Nanti saat sudah agak malam, kita pasti akan melihat berita yang sangat menghebohkan. Baik, asisten menganggukkan kepalanya dan keluar dari ruangan Lin Sui. Sebenarnya sejak terjadi masalah di keluarga Liu, hingga akhirnya Gu Qingshan ditangkap polisi, meskipun dari luar tidak melibatkan keluarga Leng sama sekali, namun sebenarnya segala sesuatu dari kasus tersebut ada hubungannya dengan Leng Xicheng. Lin Sui tidak mempedulikan siapa orangnya, namun kini sudah ada yang mengatur semua ini, maka ia juga tidak perlu mengulurkan tangannya lagi dan mengganggu perkembangan masalah kakak Gu Qingqing. Pada waktu yang sama, di pusat penahanan Yancheng. Ketika Gu Qingqing dan Wu Weimei tiba dengan taksi, mereka pun melihat ada banyak wartawan dan para korban yang ditipu uangnya sedang mengepung pusat penahanan. Bahkan ada yang memprotes sambil membawa spanduk. Jika bukan karena mereka dihalangi oleh polisi, kemungkinan besar mereka sudah masuk ke dalam dan memukul Gu Qingshan. Gu Qingqing sedikit kaget, ketika ia ingin masuk, sebuah panggilan telepon pun datang. Sekretaris Cheng mengatakan, "Nyonya, apa kalian ada di taksi tadi?" Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Melihat ada banyak wartawan, ia pun bertanya, "Aku singgah pergi menjemput ibuku dulu, jadi agak telat datang." Sebenarnya ada apa ini? Sekretaris Cheng juga tidak sempat memberikan penjelasan, ia hanya mengatakan, "Nyonya jangan panik dulu, aku akan datang menjemput kalian dulu." Sekretaris Cheng tiba dengan membawa mobil van. Sebelumnya, untuk menjaga keamanan, ia sengaja membawa 2 orang pengawal. Namun meskipun demikian, Sekretaris Cheng juga tidak pernah menyangka hari ini akan ada banyak wartawan dan korban yang datang sambil marah-marah. Jangankan 2 orang pengawal, bahkan 20 pengawal pun tidak akan dapat menangani kerumunan ini. Setelah naik ke dalam mobil van, Gu Qingqing belum sempat mengatakan sesuatu, tapi Wu Weimei sudah bertanya duluan, "Ada apa ini?" Jangan-jangan mereka yang sudah setuju untuk melepaskan Qingshan berubah pikiran. Sekretaris Cheng menggelengkan kepalanya, hari ini sepertinya ada semacam kegiatan sosialisasi hukum di sini, di mana para tersangka yang ditahan di sini dapat berhubungan dengan wartawan dan massa di bawah perlindungan polisi. Sebenarnya kegiatan ini tidak akan seheboh ini, namun karena kali ini yang tertahan di dalam adalah. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, karena di dalam ada kakakku. Dia adalah pusat perhatian dari kegiatan kali ini, makanya menarik begitu banyak wartawan dan massa datang, begitu. Sekretaris Cheng menganggukkan kepalanya, "Nyonya, maaf, kami juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Presiden Leng akan tiba dalam waktu singkat, jadi jangan panik dulu. Aku akan memberitahu polisi yang di dalam agar mengusir massa dan wartawan dari sini. Tapi pusat penahanan akan tutup dalam waktu 15 menit lagi, kan?" Wu Weimei sangat panik di dalam mobil, padahal ia sudah susah payah mendambakan anaknya dapat keluar. Wu Weimei mengingat kondisi Gu Qingshan yang sangat parah pada kunjungan sebelumnya, ia sungguh ingin membawa Gu Qingshan ke sisinya dengan segera. Namun kini ada begitu banyak wartawan di sini, jika mengeluarkan Gu Qingshan dengan sembrono, Gu Qingshan pasti akan dikepung oleh wartawan. Wu Weimei sangat panik, kalau hari ini tidak dapat menjemputnya bagaimana? Kalau tidak menjemputnya, Gu Qingshan sudah melewati proses pembebasan dengan jaminan, berarti dia tidak akan diterima lagi di pusat penahanan. Berarti sebelum pusat penahanan ditutup, mereka akan melepaskannya dan membiarkannya menghadapi semua orang sendirian. 1410 Gedung Fengman, 9. Pada saat itu, akan muncul situasi yang lebih sulit untuk dihadapi lagi. Menghadapi semua orang sendirian. Mendengar kata-kata Sekretaris Cheng ini, jangankan Wu Weimei, bahkan Gu Qingqing juga jadi panik. Tidak perlu mengatakan hal lain, cukup sifat Gu Qingshan itu saja. Ia hanya akan berkata sembarangan ketika menghadapi media. Dan situasinya pun akan semakin sulit. Dan walaupun kini tidak ada media, para korban yang uangnya tertipu juga tidak akan melepaskannya. Namun bagaimana ini, apakah sekarang hanya bisa menunggu saja? Kenapa bisa begini? Gu Qingqing panik. Kenapa bisa begitu kebetulan? Hari ini Gu Qingshan dilepaskan, hari ini juga ada kegiatan sosialisasi hukum. Lalu, meskipun memang ada kegiatan sosialisasi hukum yang bersifat semi-publik, dapat menarik perhatian media, namun kenapa semua korban kasus Gu Qingshan juga muncul di sini? Gu Qingqing tidak percaya tidak ada orang di balik semua ini.
Kegiatan sosialisasi hukum ini biasanya akan dilakukan 4 kali setahun. Gu Qingshan hanya kebetulan saja ketemu dengan hari seperti ini. Tapi katanya 2 hari yang lalu sudah ada yang menempel poster kegiatan sosialisasi hukum hari ini di Jalan Pusat Ekonomi. Bahkan sengaja menuliskan bahwa kegiatan ini bersifat semi-publik, dan dapat secara langsung melihat tahanan yang tertahan di pusat penahanan, makanya menarik begitu banyak orang ke sini. Terus ada yang mengatakan juga, pada kegiatan tersebut. Bilang apa? Wu Waimei panik, ia langsung meraih pergelangan tangan Sekretaris Cheng. Ketika mengatakan soal pembebasan dengan jaminan, sepertinya mereka sengaja menyeret kasus Gu Qingshan, mengatakan ketika kasus ekonomi belum disidang, dan dalam kondisi bukti yang tidak lengkap, tahanan dapat mengajukan pembebasan dengan jaminan, makanya kali ini bisa menarik begitu banyak orang ke sini. Mendengar sampai sini, Gu Qingqing pun tidak berdaya lagi. Pantas saja di lokasi ada begitu banyak korban kasus Gu Qingshan, dan jumlahnya semakin bertambah. Jika sekarang Gu Qingqing sebagai korban yang semua uang tabungannya ditipu, ia mungkin juga tidak akan bisa waras. Kenapa Leng Xicheng tidak membantu? Bukannya akan selesai jika ia menghentikan kegiatan ini. Wu Waimei panik, tangan yang meraih pergelangan tangan Sekretaris Cheng semakin kuat. Karena masalah tersebut terlalu besar, Presiden Leng tidak dapat mengatasinya langsung. Akhir-akhir ini terjadi ketidakstabilan di dalam grup Leng. Jika dia terlibat lagi dalam berita buruk seperti ini, mungkin akan mendapatkan suara oposisi dari para direksi. Leng Xicheng baru-baru ini melakukan perubahan drastis, selain mengintegrasikan Huangting Entertainment, juga telah melakukan banyak reformasi pada grup Leng. Reformasi ini bukannya tanpa suara-suara oposisi di dalam jajaran direksi, hanya saja karena kemampuannya dan ketegasannya, lalu memiliki persentase saham yang besar, sehingga meskipun ada orang yang menentangnya, orang itu juga akan segera ditindas oleh Leng Xicheng. Jadi kita hanya bisa melihat saja. Melihat Gu Qingshan diusir dari pusat penahanan. Wu Waimei sudah lemas. Ibu, aku percaya kita pasti bisa menjemput kakak dengan lancar. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Ia percaya, Leng Xicheng tidak pernah mengecewakannya setiap kali berjanji akan membantunya. Waktu berlalu 1 menit demi 1 menit, polisi yang di pusat penahanan juga mulai bertindak. Mereka mulai mengatur massa dan para wartawan yang mengepung di luar pintu, lalu membuka jalan. Wu Waimei pun bertanya dengan panik, sudah boleh menjemputnya belum? Sebentar lagi. Dan fakta membuktikan bahwa keputusan Sekretaris Cheng sangat benar, karena massa yang melonjak dengan cepat, meskipun mereka didorong menjauh dalam jarak 50 meter dari pusat penahanan, namun mereka semua masih berkumpul di pinggiran, membentuk lingkaran besar. Dengan cara ini, meskipun Gu Qingshan bisa keluar dengan lancar, namun ia tetap akan diserang oleh massa yang mengelilinginya. Bagaimana ini? Gu Qingqing melihat jam tangannya, waktu masih sisa 5 menit lagi. Ia terlihat menggigit bibirnya, kalau benar-benar tidak ada cara lain, kita. Sebelum Gu Qingqing selesai berbicara, tiba-tiba ada peluit motor di kejauhan. Selanjutnya bab 1411 Gedung Fengman, 10.